pekerjaan Tuhan melalui pekerjaan yang kami kerjakan setiap hari. Dan kami juga bersyukur kalau di tengah-tengah kesibukan kami, Tuhan masih mengizinkan kami untuk mengambil waktu sebentar untuk mendengar firman Tuhan sebagai pelita bagi hidup kami dan sebagai kekuatan kami menghadapi tantangan di tengah-tengah perubahan zaman. Berilah kepada kami hikmat ya Tuhan, Roh Kudus yang bekerja, agar kami semua mampu untuk mendengar firman Tuhan, dan kami mampu mengerti dan mengerjakannya di dalam kehidupan kami. Begitu juga hamba-Mu ya Tuhan, dalam kelemahan, keterbatasan, dan ketidaklayakannya. Biarlah Tuhan yang bekerja di dalam dia, agar setiap perkataan yang keluar itu datangnya dari Tuhan saja dan memberkati kami, memberikan bagi kami sebuah terang untuk kami berjalan di tengah-tengah kehidupan kami. Ini doa kami, Tuhan. Kami datang di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada siang hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 23. Tapi sebelumnya saya mau memastikan dulu apakah suara saya kedengaran dengan jelas ya? Terdengar, Pak. Kedengaran, Pak. Ya, Kedengaran, Pak. Ya, terima kasih. Kedengaran, Bapak. Kedengaran, Bapak. Ya, terima kasih. Saya agak gugup juga karena nggak ngelihat siapa-siapa nih. Ya, jadi firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 23 berbunyi demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi saya bacakan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan saya meringkas ayat itu dengan satu kalimat, yaitu perbuatlah untuk Tuhan sebagai tema kita pada siang hari ini. Shalom bagi kita semua. Saya Shalom, Pak. dalam bahasa daerah saya ya, menjuah-juah. Nah, kebetulan saya dari Karo. Saya senang sekali dengan salam menjuah-juah. Iya, menjuah-juah Pak Pendeta, menjuah-juah. Iya, terima kasih. Horas, Pak. Horas. Ya. Dan mungkin salam-salam yang lain yang mungkin saya nggak kuasai, saya mohon maaf. Tapi mungkin kita bisa mengucapkannya masing-masing di hati kita ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita tadi adalah perbuatlah untuk Tuhan. Dalam kehidupan kita, tanpa kita sadari sebenarnya setiap perbuatan yang kita lakukan atau setiap tindakan yang kita kerjakan itu selalu dipengaruhi oleh pengenalan kita akan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian, saya percaya menyapa saya itu tadi dalam kapasitas saya sebagai pendeta gitu ya, dan kemungkinan agak sedikit berbeda ketika kita ketemu di luar dan Bapak Ibu tidak mengenal saya dan saya tidak memakai pakaian tugas saya seperti ini. Ada kemungkinan bahwa sikap Bapak Ibu kepada saya mungkin akan berbeda, apalagi ketika kita tidak saling mengenal, gitu ya. Jadi sikap seseorang, tindakan seseorang itu selalu dipengaruhi oleh pengenalannya akan orang tersebut. Saya punya pengalaman
sebagai pendeta, saya dulu banyak sekali orang tidak percaya saya pendeta. Karena dianggap terlalu muda begitu ya. Saya ini umur 38 tahun, saya sudah berumah tangga, anak saya sudah 3 gitu. Tetapi kalau saya khotbah ke jemaat-jemaat yang belum mengenal saya, selalu ditanya, "Pak, udah married belum?" gitu. Karena menurut mereka sepertinya ini kayak bukan bapak-bapak, seperti kayak anak-anak gitu ya. Dan saya sudah melayani di gereja GBKP itu selama 14 tahun lebih. Gitu. Jadi saya masuk pelayanan cukup muda, dan Bapak Ibu mungkin bisa bayangkan karena postur saya juga tidak terlalu tinggi, tinggi saya hanya 155 cm, mungkin lebih sedikit ya. Dan dulu waktu saya tugas di kampung itu, saya kemana-mana suka dengan ransel, dengan jaket yang menutupi seluruh badan gitu. Nah, pada suatu waktu pernah saya diundang untuk membawa ibadah Natal di satu desa. Jadi karena saya datangnya cepat, pendeta kan harus datangnya lebih awal ya. Saya nggak kebayang kalau pendeta itu datangnya belakangan gitu. Jadi karena saya pendeta, saya datang lebih awal, dan saya mendapati bahwa orang-orang ternyata belum siap dengan perayaan Natal itu. Acaranya jam 9, saya datang jam 8, saya melihat ibu-ibu masih pakai daster semua. Karena di desa itu kan tidak sulit mengumpulkan orang, karena tempat pertemuan itu berada di sekitar, kalau orang Karo bilang jambur ya, gedung pertemuan di satu desa. Nah, karena saya datang lebih awal, saya duduk-duduk di situ. Lalu ada seorang bapak yang datang, dia langsung memanggil saya. Nak, kesini dulu katanya. Saya datang kan, ya ada apa Pak? Ini tolong kursi-kursi diangkatin dulu lah ke sana katanya. Ya saya gimana ya, ya udahlah kalau disuruh ya, namanya orang tua juga saya angkat. Sekalian tikarnya tolong diberesin katanya, saya beresin juga. Lalu kira-kira 15-30 menit Bapak itu bertanya-tanya, ini pendeta mana ini kok udah jam segini belum datang katanya. Jadi ya saya diam aja. Lalu kebetulan datanglah satu orang lagi majelis penatua yang kebetulan mengenal saya, dan dia yang mengundang saya ke situ. Lalu dengan bergegas, dengan penuh senyuman dia datang, dia salami saya, "Selamat datang Pak Pendeta. Sudah lama datangnya?" Saya bilang, "Sudah Pak, saya sudah ngangkat-ngangkat kursi dan tikar sekalian." gitu. Dan setelah peristiwa itu, saya nggak melihat lagi Bapak yang menyuruh saya tadi di mana. Mungkin apakah dia merasa malu atau tidak. Sebenarnya bagi saya sih tidak apa-apa. Ya biasa, namanya juga orang belum kenal. Gitu. Tetapi itulah yang terjadi kadang-kadang di tengah-tengah dunia. Seringkali karena kita tidak mengenal siapa orang-orang yang di sekitar kita, kadang-kadang kita terpancing untuk memperlakukan orang justru berdasarkan ketidakkenalan kita. Nah, ini berbahaya sekali, dan saya pikir dalam dunia kerja juga ini perlu kita hati-hati. Nah, dalam kehidupan kita itu biasa terjadi. Orang diperlakukan berdasarkan predikat-predikat yang dia sandang. Misalnya kalau kita kepada atasan kita, tentu kita pasti hormat. Karena dia kita kenal sebagai atasan. Apalagi sebagai pemimpin perusahaan misalnya. Tetapi kepada bawahan, misalnya pasti kita akan berbeda sikap. Mungkin kita akan bersikap seperti ya agak bebas, agak rileks gitu. Tetapi kepada atasan mungkin beda. Padahal mungkin saja. Bukan mungkin ya. Padahal kita ini kan sama-sama anak Tuhan misalnya. Sama-sama orang yang diberkati Tuhan, sama-sama ciptaan Tuhan. Kadang-kadang kita agak berbeda dengan customer yang mungkin berpenampilan mewah, lalu mungkin akan berbeda sikap jika kita bertemu dengan orang yang berpenampilan biasa-biasa saja. Dan saya juga
memperhatikan di beberapa tempat tertentu, misalnya seperti bank gitu ya, pelayanan terhadap orang itu dipengaruhi oleh saldo rekeningnya gitu. Jadi ada nasabah prioritas, ada berarti nasabah yang nggak prioritas gitu. Nah, bagi saya ini sebenarnya agak menyesatkan. Kenapa? Karena nasabah semuanya itu prioritas kan. Dan tugas perusahaan itu kan melayani, seperti motonya orang Kristen. Dan setiap orang adalah prioritas. Hanya mungkin kadar atau tindakan kita mungkin tidak bisa sama, tetapi kan pada dasarnya semua orang adalah prioritas di hadapan kita, dan lebih jauh lagi semua orang adalah prioritas di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam surat ini kan ditulis oleh Rasul Paulus ya, kepada jemaat di Kolose. Lalu Paulus mendapati situasi bahwa di jemaat itu banyak sekali macam-macam orang, macam-macam posisi orang, sehingga begitu banyak macam orang ini menuntut atau menyajikan begitu banyak cara orang memperlakukan orang lain. Misalnya saja, di jemaat itu ada golongan tuan, ada golongan budak. Nah, ini tadi kalau kita membaca ayat tadi, saya ambil saja di ayat 22, satu ayat yang dekat sekali. Itu dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah tuanmu. Berarti ada hamba, ada tuan. Lebih ke atas lagi ada relasi antara anak dan orang tua. Lebih ke atas lagi ada hubungan antara suami dan istri. Ini menarik. Ada banyak sekali model relasi di tengah-tengah dunia ini. Dan perlakuan orang itu tergantung dari bagaimana memaknai relasi itu. Sangat lumrah sekali pada zaman itu ketika seorang tuan berkuasa penuh atas hambanya. Karena hamba pada waktu itu dianggap sebagai properti, bukan sebagai manusia. Nah, itulah kenapa dunia modern sekarang mengutuk perhambaan, karena memperlakukan manusia bukan sebagai sebuah jiwa, sebagai makhluk hidup, tapi lebih ke arah properti, gitu ya. Suka-suka tuan mau apa, gitu. Dan seorang hamba akan begitu sangat menderita, tersiksa, menghadapi seorang tuan. Jadi dia patuh kepada tuannya, tetapi kepatuhan itu atas dasar ketidakberdayaan, ketidaksukaan, keterpaksaan. Dan kita tahu juga bahwa di dalam kehidupan budaya yang sangat kental sekali dengan nuansa budaya yang patrilineal, bahwa posisi perempuan selalu ditempatkan di bawah laki-laki. Ya, jadi ada semacam kesan, ada semacam prototipe bahwa perempuan itu, istri itu harus patuh kepada suami, dan suami itu adalah pemimpin istrinya. Kira-kira itu yang dikembangkan. Jadi sering muncul pertanyaan, Pak Pendeta, kalau suaminya kurang ajar bagaimana? Apakah istrinya masih patuh atau taat atau bagaimana? Atau bisa melawan kira-kira? Nah, jadi pendeta sering kena jebak juga pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya, kadang-kadang hubungan kita yang nggak romantis, hubungan kita yang nggak harmonis, kita seolah-olah mencari jawab untuk membenarkan tindakan-tindakan kita. Ini bertuhan itu tidak seperti itu juga. Nah, oleh karena itu yang menarik di sini Paulus menawarkan sebuah solusi, yaitu sebuah bentuk relasi yang baru sebagai sebuah panduan tindakan etis dari setiap orang yang percaya kepada Kristus, yaitu menjadikan Kristus sebagai pusat dari seluruh tindakan kita, menjadikan Kristus sebagai landasan dari setiap relasi yang kita bangun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percaya kepada Kristus tidak mengubah seorang budak menjadi
orang bebas. Percaya kepada Kristus yang ditawarkan Paulus tidak membuat kita dari tidak beruang menjadi tiba-tiba kaya. Tidak. Percaya kepada Kristus bukan berarti kita yang adalah pegawai misalnya menjadi setara dengan pimpinan kita. Tidak begitu konsep. Tetapi percaya kepada Kristus itu mengubah cara pandang kita, sikap kita berelasi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kasih Kristus menjadi landasan dalam setiap tindakan. Jadi menghormati atasan, menghormati teman sekerja kita, menerima setiap keputusan yang mungkin saja bagi kita bukanlah sesuatu yang ideal. Menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan sekarang ini, bukan karena keterpaksaan, tetapi murni karena kepatuhan kita, rasa hormat kita kepada Tuhan. Jadi sekarang seorang hamba, dia patuh kepada tuannya, dia hormat kepada tuannya. Itu bukan karena tuannya baik loh. Bukan karena tuannya layak dihormati, bukan. Karena dia sudah menerima Kristus, karena begitu besar pengorbanan Kristus kepada dia yang sudah menjamin keselamatan hidupnya. Walaupun dunia ini mungkin belum terjamin, tetapi Tuhan Yesus sudah menjamin kehidupan kita. Karena kebaikan Kristus itu, lalu dia menghormati Tuhan. Itu berbeda. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menghormati atasan kita misalnya. Kita mengasihi teman sekerja kita misalnya. Bukan berarti karena teman-teman kita itu atau atasan kita memenuhi kriteria-kriteria bagi kita sebagai orang-orang yang patut dihormati dan dihargai. Karena dunia ini sering mengatakan bahwa kalau Anda baik, saya bisa lebih baik. Kalau Anda jahat, saya menjadi lebih jahat. Lalu ngapain kita menjadi orang Kristen kalau prinsip kita begitu? Misalnya. Tetapi kita mengasihi teman kita, teman sekantor, siapapun itu, bahkan customer kita, kalaupun kadang-kadang sangat menyebalkan sekali, itu bukan semata-mata karena kita ingin mencari keuntungan. Bukan semata-mata karena mau jaga langganan. Tetapi karena kita menghormati Kristus yang sudah berbuat lebih bagi kita. Dan begitu jugalah di dalam keluarga. Kenapa si istri harus patuh kepada suami? Padahal gaji istrinya lebih besar daripada suami, misalnya. Karena tingkat pendidikan istrinya lebih tinggi. Bahkan kadang-kadang istri lebih beriman daripada suami. Lalu apakah Tuhan slip in tongue ketika mengatakan istri patuh kepada suami? Apakah Tuhan keselio lidah? Tentu tidak. Yang ingin ditekankan adalah kepatuhan itu bukan atas dasar kualitas manusia, tetapi atas dasar kualitas kasih Tuhan. Karena kalau manusia kita jadikan standar, apalagi kalau kita beriman ini, ngelihat pendetanya, ngelihat majelisnya, ngelihat orang-orang yang ada di dalam, yakinlah Anda pasti akan berganti-ganti gereja, berganti-ganti tempat. Karena orang itu pada waktunya akan menjadi ya di bawah standar kita lah, gitu ya. Pasti ya kalau begitu sih ya pelayan kita udahlah nggak cocok lah, terlalu apa. Itu kenapa? Karena kita mengalaskan relasi kita yang kita bangun itu atas dasar kemanusiaan, bukan karena perbuatan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir yang saya mau ingatkan pada kesempatan ini adalah di ayat 23 tadi dikatakan bahwa apapun yang kamu perbuat, ya kata perbuat di sini saya tadi coba lihat dalam bahasa aslinya itu dia katakan apapun yang semacam pekerjaan, ya. Jadi ini cocok sekali dengan kita. Nah, jadi apapun pekerjaan kita, lalu dia katakan perbuatlah itu dengan segenap hatimu. Jadi lakukan dengan segenap hati. Nah, saya coba mencari apa sih yang dimaksud dengan segenap hati, ya.
bahasa Yunani menyebut memakai kata hati di sini psyche, ya. Itu mirip dengan psikis, jiwa. Jadi Paulus katakan melakukan pekerjaan itu harus dikerjakan dengan segenap jiwa, yang dipakai kata psyche. Jiwa dalam pemahaman orang Yunani itu adalah satu kesatuan antara tubuh dan hati lah ya. Hati itu bagi orang Yunani tempat berdiamnya pikiran dan perasaan. Nah, ini menarik ya, pikiran dan perasaan. Jadi bagi Paulus bahwa melakukan pekerjaan itu harus terkoneksi antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dengan apa yang kita kerjakan. Karena sekarang ini, mungkin dulu Paulus melihat bahwa banyak sekali orang yang tidak sinkron antara apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan dengan apa yang dia kerjakan. Kan begitu. Harusnya orang yang sehat, orang yang beriman dengan sehat itu, sejalan apa yang dia kerjakan dengan apa yang dia rasakan dan apa yang dia pikirkan. Misalnya, kalau kita mengimani Tuhan itu adalah Maha Pengampun, Tuhan itu Maha Kasih, Tuhan itu baik sekali, dan kebaikan Tuhan itu dikerjakan tidak menunggu kita baik dulu baru dia baik bagi kita. Lalu kenapa kita begitu sulit misalnya menerima orang-orang yang bersalah dengan kita? Dan kadang-kadang kita begitu lama menyimpan kesalahan orang di dalam hati kita. Dan pada akhirnya itu tergambar dalam tindakan-tindakan. Bukankah itu tidak sinkron? Bukankah itu kita mengalami semacam gangguan kejiwaan dalam terminologi rohani lah misalnya, kalau mau kita pakai istilah rohani. Nah, oleh karena itu Paulus katakan harus sinkron. Kalau kita percaya pekerjaan ini adalah pekerjaan yang diberikan Tuhan, maka itu harus kelihatan dalam etos kerja kita. Dan saya tadi mencari, ada seorang ahli yang menafsir kata psyche itu adalah suatu pekerjaan yang kira-kira tidak dibatasi oleh umur badan kita, fisik kita. Jadi dia katakan begini, lakukanlah pekerjaan itu seolah-olah kamu mau melakukan pekerjaan itu sampai kamu mau membawa itu ke kuburan, sampai mati gitu. Jadi misalnya kita melakukan pekerjaan ini bukan pekerjaan yang kita mau kerjakan sebentar saja, nanti kita pensiun, kita tinggalkan, bukan. Tetapi kita mengerjakan pekerjaan yang kalaupun kita meninggalkan dunia ini, kita mengerjakannya seolah-olah pekerjaan ini kita bawa nanti ketemu dengan Tuhan. Itulah yang diinginkan oleh Paulus. Setiap orang. Ya, makanya dia katakan seorang hamba pun tidak apa-apa. Kalau memang kamu sudah ditetapkan misalnya sebagai seorang hamba kepada Tuhan, lakukan pekerjaan itu dengan segenap hati. Iman kepada Tuhan itu nampakkan dalam pelayanan. Dan inilah nanti yang akan kamu bawa menghadap Tuhan. Bagaimana, apakah kita sebagai hamba yang baik? Apakah kita sebagai tuan yang baik? Atau apakah kita sebagai rekan kerja yang baik? Jadi inilah mungkin sedikit yang bisa saya bagikan kepada kita di siang hari ini. Marilah kita mengerjakan apapun dan kita yakin bahwa yang kita kerjakan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Oleh karena itu lakukan yang terbaik sebisa kita sebagai persembahan kita bagi Tuhan. Amin. Iya, Pak Pendeta silakan sekalian doa syafaat. Jadi saya akan membawa doa sekaligus doa syafaat dan langsung penutup ya Kak ya? Atau bagaimana? Doa Bapa kami ya? Iya Pak Pen. Kayak gitu ya?
Oke, mari kita semua bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami begitu bersyukur dan bersukacita ya Tuhan atas firman Tuhan yang mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami berelasi di dalam persekutuan kami, di dalam dunia ini, di dalam tempat di mana kami bernaung, bekerja, melayani. Dan kami percaya bahwa firman Tuhan ini mengingatkan kami bahwa apa yang kami lakukan bagi sesama kami, itulah yang kami lakukan untuk Tuhan. Biarlah kesadaran ini Tuhan merasuki hati dan pikiran kami. Sehingga apa yang kami kerjakan benar-benar adalah apa yang Tuhan kehendaki bagi orang-orang yang Tuhan izinkan berada di sekitar kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami secara khusus berdoa bersatu hati mendoakan perusahaan Tiara Marga Trakindo Group. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, top manajemen dan seluruh karyawan. Kiranya Tuhan memberkati semua bisa bersatu hati, melakukan yang terbaik, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Sehingga ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mendoakan seluruh bisnis perusahaan TMT Group, seluruh holding TMT. Kiranya Tuhan memberkati supaya semua yang dikerjakan berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Secara khusus kami berdoa untuk yang kami kasihi, owner perusahaan, yaitu keluarga besar Hamami. Kiranya Tuhan selalu melindungi pimpinan kami. Biarlah selalu ada dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera. Biarlah dia dikuasai hikmat yang datangnya dari Tuhan saja. Supaya apa yang dia miliki, kepercayaan yang Tuhan percayakan kepadanya untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh karyawan, untuk membesarkan perusahaan menjadi berkat bagi banyak orang, bisa terlaksana dengan baik. Dan biarlah TMT Group ini bisa terus-menerus mewujudkan misi dan visi dari almarhum Bapak Med Hamam. Dan kami percaya bahwa ini merupakan suatu yang baik. Dan kiranya Tuhan memberkati agar perusahaan ini benar-benar mampu menjadi berkat, menyatakan apa yang dicanangkan pendirinya sejak awal. Kami berdoa juga untuk seluruh karyawan Tiara Marga Trakindo Group, baik yang bekerja di kantor maupun yang bertugas di lapangan. Kiranya Tuhan senantiasa memberi berkat, memberi hikmat, supaya mereka menjalankan tugas dengan baik dan benar, menjadi berkat bagi lingkungan kerja, menjadi berkat bagi customer, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah semua yang dikerjakan berhasil dan memberikan dampak yang baik. Kami berdoa juga untuk seluruh keluarga yang mendukung dan mendoakan seluruh karyawan, baik yang bekerja di kantor dan di lapangan. Kiranya Tuhan memberkati supaya semua keluarga-keluarga kami ya Tuhan ada dalam sukacita dan damai sejahtera, dan bisa terus-menerus menopang kami dalam tugas dan pelayanan yang kami kerjakan. Kami mendoakan bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintahkan supaya semuanya ada dalam lindungan Tuhan. Biarlah pemimpin-pemimpin kami menjadi pemimpin yang berhikmat, menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, menjadi bangsa yang ramah untuk dunia kerja, menjadi bangsa yang
subur untuk iklim industri dan bisnis. Dan biarlah semua melakukan apa yang baik dan menjadi berkat bagi seluruh bangsa dan negara. Biarlah bangsa kami Tuhan bisa semakin kuat, lebih kuat dan pulih lebih cepat dari yang seharusnya. Kami juga berdoa secara khusus untuk Ibu Marlin Francisca, untuk Trakindo Java area, pasca operasi tempurung lutut. Dan saat ini kondisi yang kami kasihi belum bisa jalan dan jongkok. Kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, sehingga dia mampu melewati proses penyembuhan dengan baik. Kiranya Tuhan mengizinkan Ibu Marlin Francisca sembuh lebih cepat seperti sedia kala. Dan biarlah kesembuhan yang akan dia dapatkan ini menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa. Bagaimana penyertaan Tuhan terhadap Ibu Marlin. Dan itu akan menguatkan orang-orang yang mungkin mengalami kesusahan dan penderitaan yang sama. Kami juga berdoa untuk seluruh karyawan yang mungkin saat ini terpapar virus corona. Baik yang dirawat di rumah maupun yang menjalani isolasi mandiri. Tuhan memberkati seluruh anak-anak Tuhan ini. Biarlah mereka cepat sembuh. Tuhan memberikan ketenangan, Tuhan menaikkan imun mereka, dan Tuhan menghubungkan mereka dengan orang-orang baik, memberkati orang-orang yang ada di sekeliling mereka, supaya melalui kehadiran banyak orang, melalui kehadiran keluarga, dokter, perawat, siapapun, itu membuat hati mereka senang, iman mereka makin teguh, dan mereka semakin cepat mengalami kesembuhan. Ya Tuhan, kami serahkan perusahaan Tiara Marga Trakindo Group ini dan seluruh keluarga besar, seluruh karyawannya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami datang di dalam nama Yesus yang mengajar kita berdoa, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yang memberkati seluruh yang kau kerjakan dan memberi hasil yang berlimpah. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta.